Shalom, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bangsa Israel, mereka ini dalam pembuangan. Mereka jatuh ke tangan orang yang tidak mengenal Allah. Bangsa Israel melihat kehancuran Yerusalem dan telah menderita selama dalam pembuangan. Dan sebagian mereka telah lahir di Babilonia dan tidak tahu apa-apa selain tunduk kepada kekuatan Raja Babilonia. Pembuangan yang cukup lama ini berdampak bagi bangsa Israel, dan ada yang sulit untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak berhenti dalam pemikiran bangsa Israel. Melalui para nabi, Tuhan berbicara tentang identitas dan kekuatannya. Kemampuannya tidak hanya untuk bertindak secara tegas, tetapi juga meramalkan apa yang akan Tuhan lakukan di masa depan, yaitu Yesaya 42 ayat 10 sampai ayat 20. Tuhan juga menceritakan tentang ketidaktaatan bangsa Israel, yang merupakan alasan mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel dalam pembuangan. Tuhan tegaskan, pembuangan bukan akhir dari perjalanan. Tuhan telah memilih dan membentuk bangsa Israel di dalam rahim dan berjanji akan bersama-sama dengan bangsa Israel. Yesaya 44 ayat 1 dan ayat 5. Bangsa Israel mengenal raja-raja yang memerintah mereka, dan mereka menderita di bawah pemerintahan raja-raja tersebut. Nabi Yesaya menegaskan bahwa Tuhan selalu menjadi raja bangsa Israel, raja yang setia. Penebusan melibatkan membawa kebebasan kepada tawanan, bebas dari kuasa perbudakan. Tuhan yang terdahulu dan yang terkemudian adalah Tuhan yang hadir pada saat penciptaan dan Allah yang kekal, memerintah selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan Tuhan. Tuhan yang bisa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, dan hanya Tuhan keselamatan. Suatu pengakuan dari umat Israel bahwa hanya ada satu Tuhan,
yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengikut Tuhan Yesus bukan semata hanya menerima sukacita tanpa ada tantangan. Namun mengikut Tuhan Yesus juga menghadapi persoalan maupun kesulitan hidup. Kadang kita merasa tidak ada yang berpihak kepada kita ketika kita mengalami persoalan, mengalami cobaan maupun kesulitan. Kita bahkan bisa mencari keselamatan, yaitu kepada kuasa-kuasa yang ada di sekitar kita. Kita bergabung dan diam bersama dengan kuasa itu. Namun itu bukanlah suatu jalan keluar, bukanlah suatu solusi ketika menghadapi cobaan. Perlu kita ingat bahwa tantangan, cobaan, maupun kesulitan yang dihadapi orang Kristen ini adalah suatu proses pembentukan iman, hubungan yang lebih baik dengan Tuhan Yesus Kristus, dan juga mengajak kita untuk mengarahkan hidup kita fokus hanya kepada Tuhan. Dan segala kuasa yang kita kenal di bumi bukanlah jalan keselamatan atau jalan kebahagiaan. Sebab hanya Yesuslah penyelamat kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pada saat hari ini, di mana Engkau mengajarkan kami untuk sabar dan tabah dalam melalui pergumulan hidup kami. Dan Engkau berjanji selalu menyertai hidup kami. Bapa yang baik, kami bawa dalam doa kami, jemaat-Mu HKBP Sentosa yang dalam keadaan berduka, di mana di hari-hari yang lalu Engkau telah memanggil orang yang kami kasihi di tengah-tengah keluarga Amang Siagian, Inang Boru Merpaung, di mana Tuhan telah memanggil ibu kami yang terkasih, ibu dari Amang Siagian, yaitu Opung Novelia Boru, dan juga keluarga Amang SL Sihotang, Inang N Boru Hutahayan, Inang yang kami kasihi, yang telah Tuhan panggil di hari yang lalu. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapa yang baik, begitu juga bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang terpapar COVID-19, yang lagi diisolasi mandiri di rumah dan juga di rumah sakit, ataupun dalam pemulihan pada saat ini. Kami bawa ke dalam doa kami, yaitu Amang Sintua Abe Simanjuntak, Inang Boru Lumbantobing, Inang Nyonya P Nenggolan Boru Sianturi, Amang Sintua H Munte, Amang SL Sihotang, dan adik kami Daniel Sihotang, Inang Nyonya Sintua P Simbolon Boru Napitupulu, Inang Nyonya Sianipar Boru Tampu Bolon, Amang W Tambunan Inang Boru Barus, Amang EYL Nababan Inang Boru Simatupang, Amang Sintua J Aritonang, dan Inang Sintua P Boru Situmorang dan keluarga. Amang A Sihombing Inang Boru Siregar, Priska Magdalena Boru Panjaitan, dan Yusak Simanjuntak, Inang Nyonya Sianipar Boru Hutagalung, Amang E Situmorang Boru Lumban Batu, Amang DJ Rumapea,
inang sintua boru siregar. Amang halimbong boru tampu bolon. Inang Grace boru silalahi. Amang es simanjorang boru simatupang. Adik kami Manuela Sianipar, Junior Sianipar, Winona Simbolon, Joshua Sihite, Amang F Marpaung boru sinurat, dan Amang R Sianturi boru tambunan. Kiranya Engkau memberikan semangat, kekuatan, dan pengharapan yang hidup bagi mereka. Berkati makanan dan obat yang dikonsumsi. Berkati setiap para medis yang menangani sakit mereka. Kami percaya Tuhan menyembuhkan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Engkau jamah mereka, Tuhan. Bapa yang baik, kami bawa ke dalam doa kami, sembuhkanlah dunia ini dari virus corona. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa atas segalanya. Berikan kuasa-Mu supaya kami senantiasa kuat, sabar, dan selalu mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Aktivitas kami dalam satu hari ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.